A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Apa min hamzihi hamazah? Tauhid, Mi. Tauhid. Iya. Iya, Mi. Hari Selasa sama hari Kamis tauhid. Iya. Sebentar lagi kita tauhid. Ya. Tauhid judulnya apa sekarang? Apa makna beriman kepada Allah? Ada ya kelas 3 ya. Beriman kepada malaikat, apa maknanya beriman? Ya. Kita baca dulu. Man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah falahu hasanatun. Ya. Ya. Siapa yang membaca Al-Qur'an satu huruf dari kitab Allah. Kitab Allah sini siapa? Al-Qur'an. Falahu hasanatun. Apa falahu? Lahu mafis. Apa lahu artinya? Siapa tahu? Nikmat tolib. Milik dia. Nikmat tolib banget. Kedua ya. Kalau falahuma, apa artinya Yuang? Falahuma. Falahum. Ada lagi. Milik 2 orang. Milik dia 2 orang. Milik pakai dia lah. Lahuma. Kalau falahum. Falahum ajrun ghairu mamnun. Apa arti falahum? Milik dia 3 orang. Milik dia 3 orang. Milik mereka nikmat tolib dari simpang 5. Nikmat tolib keempat. 3. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum. Surat apa itu? Apa tuh? Ujian ini. Apa tuh? Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Siapa tahu? Artinya? Bukan artinya. Suratnya surah apa itu? Al-Quraisy. Illal ladzina amanu atin. Nikmat tolib dari siak lagi. Itu. Aku udah kedua kali. Kalau lahum aja surah apa? Illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum. Kalau tadi falahum, sekarang lahum. Ini kamu. Surah apa itu? Ada falahum ajrun, ada lahum ajrun. Kalau lahum surat apa? Kalau falahum surat tin. Ini kalian tidak jelimet. Di dalam penguasaan hafalan kalian tidak jelimet. Ada falahum ajrun ghairu mamnun. Ada lahum ajrun ghairu mamnun. Beda fa aja. Surat apa itu? Iya. Lahum ajrun. Kalau tadi falahum surat tin, at-tin. Kalau lahum ajrun surat apa? Jangan asal ngomong. Ya, pakai dalil, pakai ilmu lah. Jangan pakai dengkul. Al-Bayyinah enggak ada falahum ajrun. Yang ada di juz 30 itu surat At-Tin, surat apa lagi satu lagi? Bedanya fa aja. Memangnya ada kafirun. Kalau kamu enggak tahu jangan tebak-tebak teh ayam. Enggak ada. Tebak-tebak enggak laku. Mana dalilnya tebak-tebak enggak laku? Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya tebak-tebak tai ayam
Kan itu ya kan? Zon itu tebak-tebak tai ayam. Apa tuh, Nek? Cuman teka-teki aja enggak ilmu itu. Ilmu itu harus dengan didasari dengan pengetahuan yang apa namanya? Yang betul-betul tahu dia, itu baru ilmu namanya. Ya? Bacain lagi, Nek. Idrakun jaziman. Idraku syai' idrakan jaziman. Ah, itu ilmu itu. Apa arti ilmu? Ulang lagi. Ilmu? Mana ada almaun gitu. Kamu nggak menguasai dengan detail. Apa detail? Hah? Detail apa detail? Ini fokus. Konsentrasi, fokus. Khusyuk, fokus. Detail itu artinya jelimet, sangat jeli. Ya, itu baru bisa. Detail itu dengan sangat jeli, sangat betul-betul mendetil, mendalam. Ya. Surat Pintar. Al-Insyikak. Coba tengok ada enggak ayat terakhir juga? Kalau surah Atin ayat terakhir Al-Insyikak. Kalau infitar apa ujungnya Al-Infitar? Siapa tahu ujungnya? Ayat terakhir ujung infitar. Yaumala tamliku nafsun. Itu Al-Insyikak itu. Ah, begitulah cara menghafal itu, jangan tebak tai ayam. Dalam surah An-Najm dan lainnya ada yang bilang seperti itu. Apa kata Allah itu? Wa ma lahum bihi min ilmin iyattabi'una illa dhann wa inna dhann la yughni minal haqqi syai'a. Surat An-Najm. Si Buyong tuh enggak hafal lagi dia. Hei, kamu sudah surat apa? Al-Najm udah belum? Lama kali lagi pun. Semuanya lama-lama. Apa kerjamu di rumah? Cari duit, banyak. Banyak anakmu, 7, 8, 10. Kenapa kok bisa apa Al-Quran itu bukan prioritas bagimu? Apa prioritas yang utama? Kalau ente menaruh Al-Quran itu bukan yang pertama, ente nggak hafal. Tapi kalau yang pertama prioritas utama, insya Allah hafal. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Bagi jiwa-jiwamu ini. Kamu punya jiwa kan? Dirimu ya. Dirimu ini memiliki apa? Memiliki hasil masing-masing. Apa hasilnya? Apa yang kamu usahakan? Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Bagi jiwa ini apa yang dia usahakan. Kalau kamu berusaha menghafal, insya Allah ente mendapat hafalan. Tapi kalau cuman niatnya apa tadi? Daripada di rumah suntuk. Itu alasan dia. Di rumah suntuk, bagus kita ke pondok, bisa main-main, bisa ini. Itulah yang dapat baginya. Niatnya bergantung nih. Innamal a'malu binniyat. Kok biaswati kok? Kemana-mana perginya. Biaswatikum tuh zuyinal Quran biaswatik. Kamu hiasi Quran dengan suara cantikmu. Ada cantik suara? Cantik suaranya ini. Betul? Cantik suaranya.
Jadi la yukallifullahu nafsan Illa mus'aha. wus'aha. Allah tidak membebanimu. Mana beban? Terserahmu aja. Cuman Allah kasih apa namanya tuh sugesti. Sugesti semangat support. Bagimu apa yang kamu usahakan. Kalau kamu berusaha untuk hafal, insya Allah dapat samamu. Tapi kalau berusaha santai, ya santai dapat samamu. Nikmat-nikmat roh ya. Sementara ilmu la yanalul ilm birohah Til jasad. jasadi. Birohatil jasadi. Dengan santai-santai nggak bisa. Bagimu apa yang kamu usahakan. Kalau kamu usaha untuk hafal, insya Allah hafal. Kalau ente hanya rohah, ya dapat rohah dia. Siapa yang rohah-rohah sini? Hanif. Ente juga rohah ya. Nggak boleh rohah. Kata Imam Syafi'i yang bilang itu. Siapa yang tidak merasakan satu saat, yang tidak merasakan kepahitan menuntut ilmu 1 detik atau 1 jam, 1 saat, maka dia akan meneguk kejahilan sepanjang umurnya. Betul? Imam Syafi'i lagi yang bilang itu. Malam yaduk zillatul ilm sa'atan syuriba al-jahl tulul umrihi. Kenapa ada Inggrisnya nyempil? Ya. Tul umrihi. Sepanjang umur. Siapa yang tidak merasakan kepahitan belajar 1 saat. 1 saat tidak pernah dia. Hanya enjoy, happy aja dia kan. Enjoy, bukan enjoy. Enjoy, bahagia, senang-senang aja. Perasaan jenuh, capek nggak dirasakannya, dia hanya roha. Ya, kalau seperti itu jiwa manusia, seperti itu dia akan meminum kebodohan sepanjang umur. Ya orang bodoh ya bodoh terus dia. Teguk samamu, makan itu kebodohan. Kalau ilmu nggak ada, makan bodoh itu. Minum itu bodoh. Syuribat jahl tulul umrihi. Tul umrihi. Dia akan merasakan air kebodohan sepanjang umurnya. Begitu kata Imam Asy-Syafi'i. Wa man lam yadzuq zillatul ilm syuriba tulul umrihi. Syuribal jahl tulul umrihi. Tula umrihi. Dia akan merasakan minuman bodoh, minuman kebodohan. Rupanya kebodohan itu minuman ya. Dia akan meneguk air kebodohan sepanjang umurnya. Ya bodoh ya hina lah. Rasanya pengen ngekop. Apa tuh? Kita yang semalam. PR boleh. Nanti kita mainkan. Ya. Jadi untuk ente ya. Siapa namamu? Rijal ya. Rijal itu laki-laki lah. Laki-laki yang istiqomah. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadallahu ilaihi. Banyak Rijal. Rijal. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin kaum wanita. Wah. Di Aljin juga ada tuh, Mek. Iyalah. Laki-laki dewasa itu pemimpin. Siapkan dirimu dengan ilmu. Orang yang sukses memimpin itu orang yang berilmu cuman. Kalau orang tidak berilmu dibodoh-bodohi sama anaknya nanti. Mau kamu dibodoh-bodohi sama anakmu? Bukan kayak gitu. Iya, bapak pun tidak pandai ngajarin pula. Misalnya, apalagi untuk generasi ke depan. Semakin jauh dari zaman kenabian, semakin dekat kiamat,
generasi ini semakin jelek dia. Tidak satu pun zaman yang didapati kecuali lebih jelek dari sebelumnya. Misalnya di zaman Ami dulu orang sopan-sopian sama bapaknya, sama mama. Zaman sekarang dianggap CS saja bapak. Tahu CS? Ada anak-anak Teman aja. karena nggak dikasih motor. Oke. Ya? Masih dipertanyakan ditanya. Oke? Oh ya. Walai ya, enggak pakai panjang lah aja ya. Siapa yang bisa hafal? Yang semalam. Alif lam mim. Alif Bisa? Alif lam mim. Alif Ahasiban nasu an yaqulu. Apa? Ahasiban nasu an yutraku ay kabut. alang kabut. Ini Siapa tahu arti alang kabut? kabut. Laba-laba. Nikmat tolib al angkabut. Kalang kabut tahu artinya? Kal angkabut artinya asalnya dari kal angkabut. Angkabut laba-laba pernah kamu tengok kalau dikejutkan dia? Cepat dia kayak kalang kabut kan? Cepat kali dia lari-lari. Berlarian dia ke tempat yang aman. Disemprot. Seperti orang terkejut. Kalang kabut. Kal angkabut ka apa arti ka kemarin? Seperti. Seperti nikmat tolib. Nikmat tolib seperti kal angkabut seperti labala. Orang yang kalau kalang kabut dia seperti dikejar ular kobra. Lari-lari dia. Kal angkabut. Jadi kalang kabut itu berasal dari bahasa Arab itu. Seperti laba-laba. Kamu seperti kalang kabut aja larimu. Jadi apa arti kalang kabut? Seperti laba-laba larinya. Kayak ini. Al angkabut apa artinya wes? Hei. Anda ada perhatiannya? Apa? Laba-laba. Siapa nunjukkanmu? Dari mana kamu dengar tadi? Siapa yang ngasih tahu? Wah, Hafiz bilangnya zebra, Mi. Zebra. Nggak ada ditunjukin dia. Nikmat tolib kamu. Nyengir tapi mikir, Mi. Nyengir tapi mikir, santai tapi masuk dia ya. Iya, santai tapi nggak apa-apa masuk. Nggak apa-apa santai asal masuk. Ini santai tapi nggak masuk. Nyengir nggak mikir, apaan lah. Nyengir tapi nyipir. Yang ditanya jawabannya asal-asal, tebak-tebak ayat. Ya. Apa kata Allah tadi? Mereka hanya mengikuti sangka-sangka tebak-tebak. Beta. Padahal tebak-tebak itu tidak berfaedah untuk dijadikan standar kebenaran. Inna dhann la yughni minal haqqi syai'. Apa artinya? Sesungguhnya tebak-tebak. Tebak-tebak apa tadi? Ayam. Kalau buah manggis enak, manis. Kalau teh ayam bau, busuk. Tapi difermentasi dulu lah, dimasamkan dulu, dilama-lamakan dulu ya. Kalau anget-anget kayak gitu, jadi panas, mati tumbuhan kan tanaman ya. Ayalah, harus direndam dulu, dingin dulu. Harus jauh dari batang. Kalau dekat batang, mati. Berapa jaraknya dari batang? 5 jengkal.
Pengalaman dia ya. Kalau ayam panas-panas baru-baru keluar itu panas. Siapa punya? Oh iya. Ya. Kita lanjutkan ujian semalam ya. Ulang lagi. Alif lam mim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka ditinggalkan begitu saja? Mereka berkata, coba. Jangan main-main, Taufik. Iya. Apakah manusia mengira mereka ditinggalkan begitu saja? Mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja. Berkata, kami telah beriman kepada Allah. Hanya jangan mengatakan kami telah beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, masa beriman sama dukun? Iman itu kan banyak. Iya, beriman. Beriman dimaksudnya apa? Ada kurungnya, dalam kurung. Beriman kepada, apa makna beriman kepada Allah? Siapa tahu? Ini tauhid ini. Siapa yang bisa menjawab dikasih hadiah. Sebuah namanya pencap. Itu ibadah. Beriman. Apa beriman kepada Allah, Bung? Kenapa? Apa artinya beriman kepada Allah? Maknanya apa? Ada. Itu ibadah. Beriman kepada Allah, meyakini. Ulang lagi. Meyakini. Allah meyakini tidak ada sesembahan yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Bisa, la ilaha illallah itu. Kalau beriman kepada Allah, meyakini bahwa Allah itu satu-satunya sesembahan. Tidak ada sesembahan selain Allah. Ini makna yang benar. Ini makna yang benar. Tidak cuma sekedar percaya, beriman itu. Beriman kepada Allah, menyembah Allah, tapi menyembah selain Allah. Atau hak Allah diberikan sama yang lain. Ibadah itu tidak dinamakan ibadah kecuali dengan apa? Baru bisa dikatakan ibadah itu adalah ibadah. Dengan ma'at tauhid. Kalau tanpa tauhid, ibadah juga kah namanya? Ini kata siapa ini? Allah. Kata Syekh Muhammad Ibnu Taimiyah. Al-ibadatu la tusamma al-ibadah illa ma'at tauhid. Apa artinya ente? Beribadah seperti Nabi Muhammad ibadahnya. Tapi dia memberikan ibadah, salah satu ibadah kepada selain Allah. Itu namanya apa itu?
Syirik. Kalau syirik apa akibatnya? Kemarin ada dibilang syirik. Makanya perlu ilmu tauhid. Kalau kita syirik, semua amalan dihapus. Dalilnya apa? Aina dalil? Surat Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaik. Makanya kalian siapkan ini IQ, intelligent quotient itu harus 75 ke atas. 125. Jangan 60. Jangan 70 aja. IQ siapa yang 125? IQ orang Singapura. Orang Thailand 120 katanya, 115. Orang Indonesia 85 sampai 100. Masih di bawah mereka kita. IQ itu kecerdasan. Intelligent quotient. Oh, bahasa Inggris itu. Intelligent quiz. Quiz itu bertanya, question. Kepintaran di dalam menjawab pertanyaan itu termasuk intelligent question. Intelek atau intelek. Cerdas. Bukan on, lawannya on. Harus pandai-pandai di dalam menjawab, itu harus cerdas ya. Bagaimana, apa akibatnya tadi? Orang yang beramal seperti Nabi ibadahnya, Rasulullah dan Nabi-Nabi sebelumnya, seandainya dia memberikan suatu ibadah, dia palingkan salah satu dari sekian banyak ibadah kepada selain Allah, namanya syirik. Apa akibat syirik? Amalannya dihapus. Dihapus. Di surga masuk neraka, di akhirat masuk neraka surga. Neraka. Mana dalil? Az-Zumar. Ayat 65. Nikmat tolib. Bunyinya siapa bunyinya? Bunyinya lagi. Tapi belajar tauhid, Bung. Ini yang penting. Ami bunyikan, kamu artikan ya. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Siapa tahu? Apa hadiah? Dan milik. Walaqad, bukan walatut, walaqad. Dan sungguh-sungguh telah kami wahyu kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum kamu dulu. Sungguh-sungguh jika engkau ini coba hafalkan sebentar. Bahaya syirik yaitu terhapus semua amalan ibadah. Surat ke berapa? Az-Zumar surat yang ke-39. Kalau Ankabut 29. Iyalah. Langsung ketemu. 65 itu ayat. Langsung ketemu dong. 39. Ya. Di mana? 65. Coba kalian hafal. Ini penting. Apa kepentingannya tentang ini? Supaya kita tidak terjatuh dari kesyirikan. Bahayanya ngeri loh. Apa ngerinya tadi? Amalannya dihapus kabeh semuanya, kabeh. Sedikit pun nggak diterima. Allah nggak mau dengan syirik. Allah itu maha kaya, tidak butuh dengan kesyirikan. Seandainya seseorang itu beribadah dengan menyekutukan aku, maka ibadahnya dan orangnya aku buang. Kenapa dibuang oleh Allah? Tidak butuh, kotor ini. Syirik itu kotor. Penghinaan. Kenapa penghinaan?
Apa sebabnya? Dia menyembah selain Allah. Karena dia mensejajarkan Allah dengan makhluk yang rendah. Ya. Menyekutukan, membikin tandingan. Sejajarkan kan jelek sifat seperti itu. Allah Maha tinggi, ulu, irtafa. Tinggi di atas aras. Malah disamakan dengan makhluknya. Penghinaan enggak ini? Penghinaan banget, we. Ente disamakan dengan orang ODGJ mau? Ah, mau disamakan? Padahal ODGJ itu orang gila. Orang gangguan jiwa. Gangguan jiwa ODGJ ya. Itu makhluk sama makhluk aja yang agak gila sedikit nggak mau kita sama. Kalau Allah yang Maha Suci ini disamakan dengan makhluknya, dengan orang mati lagi diserikatkan. Ya. Berdoa kepada Allah, berdoa sama orang mati berarti sama dengan memberikan doa kepada orang mati, orang sudah jadi mayat. Jelek kan? Allah Maha Hidup disamakan dengan yang mati, sama-sama diberi ibadah. Penghinaan enggak ini? Penghinaan banget. Makanya Allah marah banget kalau dia disekutu